Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Jadi dari kelas 1D, jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Program Studi Teknik Radiologi, Program Sarjana Terapan. Di sini saya akan membuat video implementasi tentang hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Baik, semoga dapat diambil ilmunya. Oke, check it out. Hakikat manusia. Hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba Allah. Sebagai seorang hamba, manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalani segala perintahnya serta meninggalkan larangannya. Begitu pula dengan martabat dan tanggung jawab manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, yang disebabkan karena manusia diberikan akal dan hati nurani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah. Tugas utama manusia adalah mengabdi atau beribadah kepada Allah, menaati perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Adapun cara mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat. Sholat adalah ibadah yang wajib bagi umat muslim. Pada pelaksanaannya, sholat tidak bisa dilakukan sembarangan. Terdapat syarat sah sholat dan sunnah-sunnahnya. Sunnah sebelum sholat ada dua, yaitu azan dan iqomah. Allahu Akbar. Azan merupakan sebuah panggilan bagi umat muslim untuk melaksanakan sholat fardu. Kumandang azan bertujuan untuk memberitahu umat untuk bersiap menunaikan ibadah sholat. Dan iqomah merupakan seruan untuk memberitahu bahwa sholat akan segera dimulai. Sunnah dalam sholat ada dua, yaitu sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Sunnah hayat adalah kelakuan niat. Ada 10. Yang pertama, membaca doa iftitah. Kedua, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau ta'awuz. Yang ketiga, mengucap amin. Yang keempat, membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima, bacaan ruku'. 6. Bacaan iktidal. 7. Bacaan sujud. 8. Bacaan duduk antara dua sujud. 9. Takbir intikal atau perpindahan rukun. Yang terakhir, salam ke kiri. Sedangkan sunnah ab'ad adalah sebagian daripada yang fardu. Ada 8. Yang pertama, kunut. Berdiri kunut, membaca sholawat kunut. Berdiri membaca sholawat kunut. Tahiyat awal, duduk membaca tahiyat awal. Membaca wa ala ali sayyidina Muhammad pada
tahiyat akhir, duduk membaca wa ala ali sayyidina Muhammad pada tahiyat akhir. Adapun yang membatalkan ke sholat, ini harus kita ketahui supaya sholat kita baik dan benar. Yang pertama, berkata dengan sengaja, melangkah 3 kali berturut-turut, datang hadas, terbuka aurat, membelakangi kiblat, berubah niat. Niat ini tidak boleh berubah dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam. Yang ke-8, makan dan minum. Yang ke-9, tertawa. Dan yang terakhir, murtad. Adapun syarat sah sholat adalah 8. Yang pertama, suci daripada 2 hadas, suci daripada najis, suci badan, suci pakaian, suci tempat, tertutup aurat, menghadap kiblat, dan yang terakhir, mengetahui masuk waktu. Selanjutnya, rukun dalam sholat. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri betul. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang keenam, ruku. Yang kelima, ruku. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud. Yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Yang ke-10, bacaan tahiyat akhir. Yang ke-11, sholawat kepada Nabi. Yang ke-12, salam. Yang ke-13, tertib. Dan yang terakhir, tuma'ninah. Dari 14 rukun tersebut, rukun sholat dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada rukun qalbi, kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Rukun qalbi atau kelakuan hati. Yang pertama ada 2. Yang pertama niat dan tertib. Sedangkan rukun qauli adalah perlakuan atau kelakuan mulut. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua, membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, bacaan tahiyat akhir. Yang keempat, sholawat kepada Nabi. Dan yang terakhir, salam. Dan yang terakhir, dan yang ketiga, rukun fi'li atau kelakuan badan. Ada 7. Yang pertama, berdiri betul. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, dan tuma'ninah. Dan sunnah sesudah sholat ada 2, yaitu zikir dan doa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampi asih.